Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nizam Adira Samudra dari Teknik Kimia Untirta 2022. Eh, Saat ini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas pelatihan ISO 9001 mengenai mengenai cara mengendalikan persediaan inventory. Baik, untuk konsep dasar dari manajemen persediaan adalah manajemen persediaan adalah proses perencanaan, mengatur dan mengawasi pengadaan, penyimpanan dan penggunaan barang atau bahan sehingga jumlahnya selalu optimal. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan operasional dan pelanggan dengan biaya serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas layanan. Nah, tujuannya itu adalah yang pertama, untuk menjamin ketersediaan barang sesuai kebutuhan produksi atau penjualan. Yang kedua, mengurangi biaya penyimpanan, pembelian dan risiko barang rusak atau kadaluarsa. Yang ketiga, menghindari kekurangan stok atau stock out yang bisa menghambat operasional. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan arus kas dengan stok yang seimbang. Selanjutnya, untuk fungsi manajemen persediaan adalah yang pertama, menjaga kelancaran produksi atau operasional, memastikan bahan baku atau barang siap digunakan, mengantisipasi fluktuasi permintaan, stok sebagai penyangga atau buffer saat permintaan meningkat, mengurangi risiko keterlambatan pasokan, mengantisipasi lead time dari pemasok, mengoptimalkan ruang penyimpanan, dan mengatur barang agar tidak berlebihan dan mengganggu efisiensi. Selanjutnya adalah eh, klasifikasi persediaan. Yang pertama ada yang berdasarkan proses produksi. Yang pertama itu adalah ada bahan baku. Nah, untuk bahan baku ini pengertiannya adalah bahan dasar yang akan diproses menjadi produk jadi. Contohnya itu seperti biji besi untuk baja, kain untuk pakaian. Nah, untuk yang kedua ada bahan dalam proses atau work in process atau WIP. Nah, bahan dalam proses ini adalah barang yang sedang berada di tahap pengerjaan. Contohnya itu seperti komponen mobil yang belum dirakit. Kemudian yang ketiga itu ada barang jadi atau finished goods. Nah, ini adalah produk yang sudah selesai diproduksi dan siap dijual atau digunakan. Contohnya itu seperti sepatu yang siap dikirim ke konsumen. Dan yang terakhir itu ada persediaan pemeliharaan, perbaikan dan operasional atau MRO, yaitu barang penunjang kegiatan perusahaan yang tidak langsung menjadi bagian produk akhir. Contohnya itu suku cadang mesin atau kemudian selain itu alat tulis kantor. Kemudian klasifikasi persediaan berdasarkan nilai dan kepentingannya. Yang pertama itu ada kelas A. Nah, kelas A ini merupakan eh, persediaan dengan kelas tinggi atau nilai yang tinggi dengan jumlah yang sedikit sehingga perlu untuk dilakukan kontrol ketat. Contohnya itu kayak mesin produksi dengan bahan baku yang mahal. Kemudian ada kelas B, yaitu kelas menengah dengan nilai menengah yang jumlah jumlah persediaannya itu sedang. Nah, untuk kontrolnya itu juga menengah, contohnya itu kayak komponen elektronik. Kemudian ada kelas C, yaitu kelas yang memiliki nilai yang rendah dengan jumlah yang banyak. Nah, ini kontrolnya ini cukup sederhana saja, tidak seketat yang kelas A ataupun kelas B. Contohnya itu kayak baut, mur, ataupun alat tulis. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan fungsi pemakaian. Yang pertama itu ada cycle stock atau persediaan siklis, yaitu persediaan rutin yang digunakan sesuai jadwal. Kemudian ada safety stock atau persediaan pengaman, yaitu cadangan untuk mengantisipasi permintaan atau pasokan yang tidak jadi. Kemudian ada seasonal stock, yaitu persediaan musiman yang disiapkan untuk menghadapi musim tertentu. Dan yang terakhir itu ada anticipation stock, yaitu persediaan antisipasi yang dibuat untuk menghadapi kenaikan harga atau permintaan khusus. Nah, untuk yang berdasarkan perputaran stok, yang pertama ada fast moving, yaitu barang yang terjadi pergerakan cepat atau sering keluar masuk. Contohnya itu kayak bahan baku utama dalam produksi harian. Kemudian ada yang slow moving,
yaitu barang yang jarang bergerak yang dan perputarannya itu rendah. Contohnya itu kayak suku cadang tertentu. Kemudian ada non-moving atau dead stock, yaitu barang yang tidak bergerak sama sekali dalam periode tertentu. Contohnya itu kayak barang obsolete yang tidak lagi digunakan. Selanjutnya ada pengendalian jumlah persediaan. Nah, pengertian dari pengendalian jumlah persediaan adalah proses mengatur tingkat stok barang agar selalu optimal, tidak terlalu sedikit, yang dapat menyebabkan kekurangan stok dan tidak terlalu banyak, yang dapat meningkatkan biaya penyimpanan dan resiko kerusakan. Tujuannya yang pertama adalah menjamin ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan, dan yang kedua adalah menghindari kelebihan stok atau overstock dan kekurangan stok atau stock out. Kemudian ada mengoptimalkan biaya penyimpanan, pemesanan, dan produksi. Selanjutnya ada memaksimalkan penggunaan ruang gudang. Dan yang terakhir ada menjaga kualitas barang selama masa simpan. Selanjutnya ini ada faktor yang mempengaruhi jumlah persediaan. Yang pertama itu ada permintaan pasar, di mana semakin tinggi permintaan maka semakin besar stok yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua ada lead time atau waktu tunggu, di mana waktu tunggu dari pemesanan ini hingga barang diterima itu juga dapat mengaruhi jumlah persediaan. Kemudian ada biaya penyimpanan, di mana biaya penyimpanan ini termasuk ke dalam biaya gudang, asuransi, kerusakan, dan penyusutan. Kemudian ada faktor kebijakan perusahaan, misalnya kayak target service level atau strategi GIT. Kemudian ada sifat barang, eh, contohnya itu kayak barang cepat rusak yang memerlukan stok minimal. Selanjutnya itu ada indikator kinerja pengendalian persediaan. Yang pertama itu ada aspek inventory turnover, di mana ini merupakan ukuran kecepatan perputaran stok. Kemudian ada days inventory outstanding atau DIO, yaitu rata-rata hari barang tersimpan di gudang. Kemudian ada service level, yaitu persentase permintaan yang dapat dipenuhi tepat waktu. Dan yang terakhir itu ada stock out rate, yaitu persentase permintaan yang tidak terpenuhi karena stok habis. Selanjutnya ada metode penilaian persediaan. Di sini untuk metode penilaian persediaan, yang pertama ada VIVO atau singkatan dari singkatan dari first in, first out. Artinya itu apa? FIFO ini yaitu barang yang masuk itu lebih dulu dianggap terjual terlebih dahulu. Kelebihannya itu cocok untuk barang yang cepat rusak, mendekati harga pasar saat ini. Kemudian untuk kekurangannya itu saat inflasi, HPP menjadi rendah sehingga laba tampak tinggi. Contohnya itu ketika pembelian 100 unit dengan harga 10.000 dan 100 unit dengan harga 12.000. Kemudian terjadi penjualan 120 unit, di mana 100 unit pertama terjual dengan harga 10.000 dan 20 unit terjual dengan harga 12.000. Sedangkan untuk LIFO atau last in first out pengertiannya yaitu barang yang masuk terakhir dianggap terjual lebih dulu. Kelebihannya itu saat inflasi HPP lebih tinggi sehingga laba kena pajak lebih rendah. Kekurangannya itu nilai persediaan di neraca itu kurang mencerminkan harga pasar. Contohnya itu misal pembelian 100 unit seharga 10.000 dan 100 unit seharga 12.000. Nah, pas penjualan itu terjual 120 unit, di mana 100 unit terakhir itu dijual seharga 12.000 dan 20 unit. Sisanya juga dijual dengan harga 10.000. Kemudian metode ketiga itu ada average atau metode rata-rata, yaitu metode di mana harga pokok per unit dihitung dari rata-rata tertimbang harga barang yang ada. Kelebihannya itu ada fluktuasi harga lebih stabil, kekurangannya itu tidak selalu mencerminkan harga terbaru. Contohnya itu kayak pembelian 100 unit seharga 10.000 ditambahkan dengan 100 unit seharga 12.000. Jadi totalnya itu 2.200.000. Nah, itu tinggal di rata-rata aja 2.200.000 dibagi 200 unit sehingga harganya itu yaitu 11.000 per unit. Dan yang terakhir itu ada specific identification atau identifikasi khusus di mana
Setiap unit barang diberi identitas harga pokok khusus. Kelebihannya itu akurat untuk barang bernilai tinggi atau unik, tapi memiliki kekurangan sulit diterapkan untuk barang yang banyak atau yang massal gitu. Contohnya itu kayak mobil, perhiasan, mesin khusus gitu. Selanjutnya itu ada forecasting permintaan. Pengertiannya itu, forecasting permintaan adalah proses memprediksi jumlah kebutuhan barang atau produk di masa depan berdasarkan data historis, tren pasar, dan faktor eksternal lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan persediaan yang optimal tanpa menimbulkan kelebihan atau kekurangan stok. Nah, tujuan dari forecasting yang pertama itu menjamin ketersediaan barang, kemudian mendukung perencanaan produksi, kemudian yang ketiga itu ada efisiensi biaya, di mana dapat mengurangi biaya penyimpanan dan pembelian darurat. Kemudian, selanjutnya itu ada meningkatkan layanan pelanggan, di mana dapat memastikan barang tersedia sesuai dengan permintaan. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama itu ada kualitas dan kelengkapan data historis. Kemudian ada perubahan tren pasar dan perilaku konsumen. Kemudian ada faktor musiman atau seasonality. Dan yang terakhir ada faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, politik, dan teknologi. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis forecasting. Pertama itu ada yang berdasarkan waktu. Nah, yang berdasarkan waktu itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek itu ada yang harian, mingguan, dan bulanan. Itu biasanya eh, dilakukan pengendalian itu secara operasional. Sedangkan untuk yang jangka panjang itu biasanya dilakukan lebih dari 2 tahun. Biasanya perencanaannya itu lebih strategis. Kemudian yang berdasarkan sifat data itu ada yang kualitatif dan ada yang kuantitatif, di mana eh, yang kualitatif itu tuh didasarkan pada opini ahli, intuisi, dan pengalaman. Sedangkan untuk yang kuantitatif itu didasarkan pada data historis dan metode statistik. Nah, untuk metode forecasting, yang metode ada dua. Yang pertama ada metode kualitatif dan ada yang metode kuantitatif. Untuk yang metode kualitatif, yang pertama itu ada yang namanya DLP method. Nah, DLP metode ini adalah metode yang mengumpulkan pendapat dari para ahli secara bertahap dan anonim. Nah, yang kedua ada survei pelanggan, di mana ini nih menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengetahui perkiraan kebutuhan. Kemudian ada panel konsumen, yaitu diskusi kelompok pelanggan yang sudah tetap gitu. Selanjutnya itu untuk metode kuantitatif ada yang namanya moving average, yaitu eh, metode yang dimana menggunakan rata-rata data permintaan pada periode sebelumnya. Kemudian ada week moving average. Ini hampir sama kayak moving average, cuman bedanya dia memberi bobot lebih pada periode terbaru. Kemudian ada exponential smoothing, yaitu memberi bobot eksponensial pada data terbaru. Dan biasanya itu agak responsif terhadap perubahan tren. Kemudian terakhir itu ada regresi linear, yaitu mencari hubungan antara waktu dan permintaan untuk melihat tren. Selanjutnya ada sistem sistem dan metode pengendalian persediaan. Nah, untuk sistem pengendalian persediaan ada yang sistem periodik dan ada juga yang sistem kontinu. Untuk yang sistem periodik atau periodic review system itu pengertiannya adalah persediaannya itu biasanya diperiksa pada interval waktu tertentu, misalnya mingguan ataupun bulanan. Biasanya juga jumlah pemesanan itu ditentukan untuk mengisi stok hingga mencapai tingkat maksimum. Kelebihannya itu biasanya mudah diimplementasikan dan cocok untuk barang dengan permintaan stabil. Sedangkan dia punya kekurangan di mana resiko kehabisan stok antara periode pemeriksaannya itu jauh lebih besar. Kemudian ada sistem continue atau continuous review system. Itu di mana persediaannya itu dipantau setiap saat gitu. Kemudian pemesanan itu dilakukan saat stok turun hingga reorder point atau ROP. Kelebihannya itu biasanya meminimalkan resiko kehabisan stok, sedangkan kekurangannya itu membutuhkan sistem monitoring yang lebih mahal. Kemudian untuk metode pengendalian persediaan, yang pertama ada metode Economic Order Quantity atau AOQ. Itu merupakan metode yang digunakan untuk menentukan
jumlah pemesanan yang meminimalkan total biaya persediaan. Nah, total biaya persediaan itu merupakan hasil penjumlahan dari biaya pesan plus biaya simpan. Nah, untuk rumus EOQ sendiri itu ada akar 2DS per H. Untuk D-nya itu adalah permintaan tahunan, S-nya itu biaya pesan per pesanan, dan H-nya itu adalah biaya simpan per unit per tahun. Kemudian metode kedua ada metode just in time atau JIT, yaitu metode yang meminimalkan persediaan dengan hanya memesan atau memproduksi saat dibutuhkan dan cocok untuk produksi berkelanjutan dengan pemasok yang andal. Kemudian ada metode ABC, yaitu metode yang mengelompokkan barang berdasarkan nilai dan kontribusinya. Misalnya barang A, barang barang A merupakan barang yang bernilai tinggi dengan jumlah yang sedikit sehingga perlu dilakukan kontrol ketat. Kemudian ada barang B dengan barang bernilai sedang yang jumlahnya juga eh, menengah gitu kan, jumlahnya nggak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak, itu kontrolnya juga disesuaikan. Kemudian ada barang C, yaitu barang yang bernilai rendah dengan jumlah yang banyak, itu kontrolnya tidak perlu seketat barang yang bernilai barang A dan barang B gitu. Kemudian ada metode safety stock, yaitu metode yang menyediakan stok pengaman untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan atau keterlambatan pasokan. Kemudian yang terakhir itu ada metode reorder point, yaitu metode yang memiliki titik persediaan minimum di mana pemesanan harus dilakukan. Dan metode ini menggunakan rumus ROP sama dengan rata-rata permintaan harian dikali dengan lead time ditambah dengan safety stocknya. Nah, kemudian ada teknologi informasi dalam pengendalian persediaan. Nah, peran dari teknologi informasi sendiri yang pertama itu ada otomatisasi pencatatan, di mana ini bisa menggantikan pencatatan manual dengan sistem komputerisasi dan mengurangi kesalahan input data dan mempercepat proses. Kemudian yang kedua ada pemantauan real time. Nah, manfaatnya itu adalah mengetahui posisi dan jumlah setiap saat dan memudahkan identifikasi barang yang mendekati reorder point. Kemudian yang ketiga itu ada integrasi proses, yaitu menghubungkan sistem persediaan dengan bagian pembelian, produksi, penjualan, dan distribusi. Kemudian yang terakhir itu ada analisis dan forecasting, di mana dapat membantu memprediksi kebutuhan di masa depan dengan data historis dan menggunakan machine learning atau statistical forecasting. Nah, keuntungan dari penggunaannya, yang pertama itu dapat meningkatkan akurasi data persediaan, yang kedua ada mempercepat proses pengambilan keputusan, yang ketiga ada mengurangi biaya operasional karena stok lebih terkendali, yang keempat ada meminimalkan resiko stock out atau kehabisan barang, atau overstock, kelebihan barang, dan yang terakhir ada mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dan untuk contoh teknologi yang digunakan, yang pertama itu ada sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Contohnya tuh kayak SAP, Oracle NetSuite, dan Odoo. Kemudian ada teknologi barcode and QR code. Ini nih dapat mempermudah pencatatan masuk, keluar barang dengan scanner dan meningkatkan akurasi data stok. Kemudian ada RFID atau Radio Frequency Identification. Itu dapat memungkinkan pelacakan barang tanpa kontak langsung. Biasanya itu cocok untuk warehouse atau gudang yang besar dengan volume barang yang tinggi. Kemudian ada Warehouse Management System atau WMS, yaitu sistem khusus untuk mengelola tata letak, penyimpanan, dan pengambilan barang di gudang. Dan terakhir ada Cloud-Based Inventory System, yaitu data stok tersimpan di cloud, sehingga bisa diakses dari mana saja. Contohnya itu kayak Zoho Inventory dan TradeKiko. Kemudian selanjutnya itu ada dokumentasi dan pelaporan persediaan. Pengertiannya itu dokumen dan pelaporan persediaan adalah proses mencatat, menyimpan, dan menyajikan informasi stok barang secara sistematis untuk memastikan ketersediaan data yang akurat bagi manajemen dan pihak terkait. Tujuannya yang pertama memastikan catatan persediaan sesuai dengan kondisi fisik di gudang. Yang kedua memberikan informasi stok yang akurat bagi manajemen untuk perencanaan pembelian produksi atau distribusi. Kemudian yang ketiga ada memenuhi kewajiban audit dan kepatuhan. Dan yang terakhir ada mencegah kecurangan dan kehilangan barang. Nah, di sini untuk jenis dokumen persediaan yang digunakan, yang pertama itu ada kartu persediaan atau stock card, kemudian ada laporan stok harian, mingguan, dan bulanan, kemudian ada berita acara atau berita acara stock of name.
kemudian ada purchase order atau PO, kemudian ada delivery note atau surat jalan, ada laporan barang rusak ataupun kadaluarsa. Nah, prinsip dari pelaporan persediaan yang baik, yang pertama itu adalah akurat, yang kedua ada tepat waktu, kemudian ada transparan, dan yang terakhir ada konsisten. Nah, untuk akurat itu maksudnya adalah sesuai antara data dan kondisi fisik. Untuk tepat waktu itu maksudnya dia disampaikan sesuai jadwal yang ditetapkan gitu. Kemudian untuk yang transparan itu maksudnya itu dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan konsisten itu artinya menggunakan format dan metode yang sama dari periode ke periode selanjutnya. Selanjutnya, untuk metode dokumentasi sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama ada manual dan ada juga digital. Untuk yang manual sendiri itu biasanya menggunakan buku stok, formulir kertas atau Excel sederhana. Cocoknya untuk yang usahanya itu masih kecil, tapi biasanya agak rentan terhadap kesalahan penginputan. Yang kedua ada jenis yang kedua itu ada digital atau yang terkomputerisasi, di mana ini nih menggunakan software akuntansi atau sistem ERP. Dan biasanya itu memiliki fitur pencarian otomatis, pelaporan yang cepat, dan integrasi dengan bagian yang lain. Nah, untuk contoh bentuk laporan, eh, sistem pelaporan dari persediaan sendiri itu ada bisa dilihat di gambar berikut ya. Ada sini untuk yang laporan stock of name, contohnya. Dan ini untuk yang kartu stok. Oke, baik. Selanjutnya itu ada audit dan pengawasan stok. Nah, audit dan pengawasan stok adalah proses pemeriksaan, pemantauan, dan penilaian terhadap persediaan barang untuk memastikan bahwa catatan akuntansi sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Nah, tujuannya itu yang pertama itu memverifikasi kesesuaian antara data sistem dan stok fisik. Yang kedua, mengidentifikasi potensi penyalahgunaan, pencurian atau shrinkage. Yang ketiga, ada menemukan kelemahan dalam proses pengelolaan persediaan untuk perbaikan, dan yang terakhir itu menyediakan bukti pemeriksaan untuk audit internal, eksternal maupun pajak. Selanjutnya itu ada jenis-jenis audit. Yang pertama itu ada audit berkala yang biasanya itu dia dilakukan secara rutin, misalnya bulanan atau tahunan. Nah, biasanya juga itu bisa dilakukan bersamaan dengan OPNAME, dengan stok OPNAME. Yang kedua itu ada audit mendadak atau surprise audit. Itu biasanya itu dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Biasanya itu dia itu lakukan untuk menguji integritas catatan stok. Nah, yang ketiga itu ada audit berbasis sampling, yaitu pemeriksaan yang hanya dilakukan pada sebagian item dengan metode yang random atau acak. Yang keempat itu ada audit berbasis resiko. Ini biasanya itu dia fokus pada item yang bernilai tinggi atau yang mudah buat terjadi kehilangan atau rawan kehilangan. Untuk metode pengawasan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada stock of name. Nah, untuk yang stop online itu biasanya pemeriksaan fisik persediaan secara menyeluruh. Yang kedua itu ada CCTV dan pengawasan gudang. Biasanya, nah, sistem ini nih dilakukan untuk memantau pergerakan barang dan aktivitas staff. Yang ketiga itu ada sistem barcode atau RFID, bisa digunakan untuk memudahkan pencatatan dan pelacakan stok. Yang keempat ada rekonsiliasi data, di mana bisa digunakan untuk mencocokkan catatan manual atau digital dengan laporan pembelian dan penjualan. Dan yang terakhir itu ada analisis variance, yaitu menghitung selisih antara stok sistem dan stok fisik. Selanjutnya itu ada eh, ada prosedur dari audit stok. Nah, untuk prosedur dari audit stok yang pertama itu ada persiapan. Persiapan, nah persiapan sendiri itu ada tiga step. Yang pertama itu menentukan jadwal audit. Yang kedua ada menetapkan tim audit. Yang ketiga ada mengamankan akses gudang selama audit. Nah, untuk step selanjutnya adalah pelaksanaan. Step pertama dari pelaksanaan yaitu menghitung stok fisik secara langsung. Yang kedua memeriksa dokumen pendukung seperti PO, surat jalan, dan laporan penjualan. Dan yang ketiga ada mencatat selisih dan penyebabnya. Dilanjutkan dengan pelaporan dengan menyusun laporan hasil audit lengkap dengan temuan dan rekomendasi. Nah, step terakhir adalah tindak lanjut
seperti memperbaiki prosedur atau sistem untuk mencegah masalah yang berulang. Berikut merupakan contoh format dari pendataan yang audit. Oke, yang terakhir ada studi kasus dan simulasi. Nah, di sini ada kasus PT ABC adalah perusahaan distribusi bahan bangunan dan perlengkapan rumah tangga. Salah satu produknya adalah cat tembok premium dengan masa simpan 18 bulan. Pada awal tahun perusahaan Pada awal tahun, perusahaan melakukan pembelian besar-besaran untuk mengantisipasi lonjakan permintaan proyek perumahan. Namun, permintaan pasar ternyata lebih rendah dari perkiraan. 6 bulan kemudian, audit gudang menemukan bahwa 35% stok cat premium mendekati masa kadaluarsa dengan sisa 2 bulan umur simpan, dengan 10% stok sudah melebihi masa simpan dan tidak bisa dijual. Nah, data gudang menyebutkan bahwa jumlah stok awal yaitu sebanyak 10.000 kaleng, harga beli per kaleng yaitu 48.000, harga jual normal yaitu 75.000, sisa stok sekarang yaitu 7.200 kaleng, dengan yang kadaluarsa itu ada 720 kaleng, yaitu sebesar 10% stok, dan yang terakhir itu yang hampir kadaluarsa itu sebanyak 2.520 kaleng, yaitu sekitar 35% stoknya. Nah, hal yang perlu dilakukan kita adalah melakukan analisis terlebih dahulu ya. Analisis dari skenario. Yang pertama kita hitung kerugian akibat produk kadaluarsa, yaitu ada 720 dikali dengan 48.000, hasilnya adalah 34.560.000. Kemudian hitung potensi kerugian dari penjualan diskon untuk stok hampir kadaluarsa. Nah, untuk strategi dari perusahaan, ceritanya dia mau melakukan diskon besar-besaran, yaitu sebesar 40% diskon untuk yang hampir kadaluarsa sebanyak 2.520 kaleng. Sehingga jika kita kalikan di sini untuk yang harga jual diskon, tadi kan awalnya harganya 75.000 kan. Nah, itu harga jual diskon yaitu sama dengan Rp 75.000 dikurangin 40% dikali Rp 75.000 sama dengan 45.000. Kemudian untuk kerugian per kaleng yaitu 75.000 dikurangin Rp 45.000 sehingga dihasilkan kerugiannya itu sebesar Rp 30.000. Untuk total kerugian diskon yaitu 2.520 dikali 30.000 sama dengan 75.600.000. Nah, untuk analisis penyebab masalah, contohnya itu kayak peramalan permintaan atau forecasting, biasanya itu dia terlalu optimis, sehingga hasilnya itu bisa tidak sesuai dengan apa yang di forecastingin gitu. Karena dia biasanya terlalu high kan untuk forecastingnya. Nah, yang kedua, ada tidak adanya sistem first in atau first out atau FIFO, sehingga terjadi proses seperti yang terjadi di studi kasus kali ini. Yang ketiga, ada kurangnya koordinasi antara tim penjualan dan tim pengadaan. Nah, miskomunikasi ini bisa menciptakan eh, masalah seperti di kasus yang dijelaskan. Nah, bagaimana cara kita untuk merumuskan strategi perbaikan? Yang pertama, eh, bisa menerapkan metode just in time untuk produk yang cepat kadaluarsa. Yang kedua, bisa meningkatkan akurasi forecasting berdasarkan tren historis dan data real time. Jadi, nggak selamanya forecasting yang terlalu tinggi itu bisa menghasilkan hasil yang bagus juga. Jadi harus sesuai dengan tren historis dan data real time-nya. Dan yang terakhir itu bisa menggunakan teknologi barcode untuk rotasi stok otomatis. Baik, berikut presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.